sampai satu surat Al-Baqarah. Bagaimana kalau antum khatam Al-Quran? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul ghayat. Thumma Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di sini. Yang mana dengan nikmatnya juga hari ini kita masih bisa merasakan nikmat beribadah puasa. Dan dengan fadilahnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan, menurunkan keberkahan di bulan ini. Dan dengan taufiknya semua keinginan baik kita disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Amal baik kita tidak akan sampai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tak luput salawat serta salam kita junjung untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan juga para sahabat. Ayol ikhwah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada waktu ini kita menunggu detik-detik menjelang berbuka puasa, yang mana ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa, spesial buat antum, buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti bulan-bulan yang lain. Dikatakan bahwa di dalam bulan Ramadan syaitan dibelenggu semua. Spesial ini. Yang biasanya antum digoda dengan syaitan, ya, berat amalan itu ketika di bulan lain. Namun apa, di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengunci, ya, membelenggu syaitan yang kerjaannya mengganggu antum ini, ya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi antum malas belajar. Sudah tidak ada alasan lagi antum malas membaca Al-Quran, ya, kecuali godaan dari syaitan golongan manusia atau hawa nafsu antum yang membawa antum kepada kemalasan di bulan Ramadan ini. Baik, ayol ikhwah, Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya akan melipat gandakan pahala seorang hamba sampai 10 kali lipat banyaknya. Dari 10 kali lipat ini dikalikan lagi menjadi 700 lipat ganda. Masya Allah. Banyak atau sedikit? Banyak ya ikhwah.
Antum baca alif lam mim, itu pahalanya antum hitung. Alif itu satu huruf dikali 10 kali 700, berapa tuh? Itu baru alif lam mim. Bagaimana kalau antum baca sampai satu surat Al-Baqarah? Bagaimana kalau antum khatam Al-Quran? Masya Allah, luar biasa banyaknya. Tapi untuk pahala puasa dijelaskan di dalam hadis, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu 'ashru amsalha. Dikatakan bahwa amalan setiap hamba akan dikali atau dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Artinya dari 10 kali lipat ini dikali lagi 700. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Ingat, hanya 1 bulan, jangan disia-siakan. Allah bisa membalas lebih banyak dari 700 lipat pahala antum. Ya, dikatakan bahwa Allah sendiri yang akan membalas pahala puasa antum. Makanya harus maksimal puasa antum ini. Baik. Melihat barusan ya, kita simak bersama hadis yang sabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya di sini kita memang harus maksimal, ya, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu seperti apa puasa yang berkualitas. Ya, jadi boleh antum catat, muhim, penting, ya. Baik. Di samping itu, ya, ketika Allah memberikan at-targhib, motivasi buat antum, ya, Allah juga memberi ancaman untuk seseorang hamba yang menyia-nyiakan puasanya. Ya. Puasa dari setelah sahur tidur, bangun, ya, sebentar lihat jam masih pagi, tidur lagi. Lihat jam masih siang, tidur lagi sampai sore, baru bangun dia menunggu azan. Muskilah ya. Maka disebutkan Rogiba anfu abdin, celaka dan celaka untuk seorang hamba, dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, yang mana seorang hamba telah masuk ke dalam bulan Ramadan dan telah berlalu tapi belum diampuni dosanya. Celaka ini orang kayak gini. Ya, artinya apa? Dia menyia-nyiakan puasanya, tidak maksimal dia puasanya. Ya, seperti yang tadi barusan Ustaz katakan, ya mungkin banyak orang awam yang melihat puasa itu hanya dari segi makan dan minum, bas. Ya, tapi tidak seperti itu puasa. Maka dengan demikian nilai puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat bergantung dengan kualitas puasanya. Ya, semakin tinggi kualitas puasa antum, semakin antum banyak beramal salih, pahalanya berlipat ganda, lebih banyak dari 700 kali lipat. Masya Allah. Maka di sini timbul pertanyaan, bagaimana anak ini sudah puasa, menahan lapar, menahan haus, capek, dapat apa Anda? Maka di sini Nabi SAW menyebutkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar saja. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Gak dapat apa-apa dia. Ya, cuma dapat lapar dan haus. Ya, karena nggak paham. Ya, puasa itu tempatnya amal solih, bukan hanya untuk menahan lapar dan
haus. Ya. Bahwa dikatakan ya, para salafus salih itu membaca ada yang sampai 1 hari khatam Al-Quran 30 juz. Fadhal. Ya, kita minimal antum ini sebagai penghafal Al-Quran harusnya bisa meneladani para salafus salih. Ya. Minimal 1 kali dalam 1 bulan minimal. Ya. Maksimal bisa lebih dari itu. Maka untuk mengerjakan amal salih ini memang sudah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bukan hanya di dalam puasa, tapi di luar puasa pun wajib antum beramal salih seperti salat, membaca Al-Quran dan lain-lain. Ya, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang karimah. Dan di sini Nabi Muhammad SAW menyebutkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencatat kebaikan seluruhnya. Ya, artinya apa? Al-ihsan di sini adalah optimal, maksimal ibadahnya. Berkualitas. Ya. Ketika sholat khusyuk dia sholatnya. Ini sholat yang berkualitas. Ya, ketika belajar betul faham dia dengan pelajaran. Nah, ini belajar yang berkualitas. Begitupun dengan menghafal Al-Quran, menghafal dengan mutqin, murajaah, masya Allah. Ini namanya menghafal yang berkualitas. Begitupun dengan puasa. Ya, dia mengisi sholat 5 waktu, tidak pernah telat. Ya, bukan hanya di pesantren. Ketika pulang pun harus itu. Sholat 5 waktu, wajib. Ya, kalau bisa sholatnya di masjid, jangan di rumah. Ya, dan tepat pada waktunya. Maka dengan tema kita hari ini, Ustadz ingin memberikan sedikit tips, ya, untuk kita menjalankan puasa yang berkualitas. Bagaimana kita atau bagaimana cara menjalankan puasa yang berkualitas? Yang pertama adalah al-ikhlas. Ya. Tips yang pertama itu adalah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Antum puasa jangan karena tuntutan orang lain. Ya, anak disuruh puasa sama pesantren, jadi anak puasa. Tidak. Yang menyuruh antum puasa itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan pesantren. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirman untuk orang-orang yang beriman agar berpuasa. Karena berpuasa itu bukan hanya kita saja. Kaum terdahulu pun ikut berpuasa. Tujuan apa? La'allakum tattaqun. Agar antum ini bertakwa. Ya. Allah enggak butuh puasa antum, tapi antum yang butuh puasa. Maka yang pertama adalah al-ikhlas. Karena apa? Syarat diterimanya amal yaitu ada 2. Yang pertama adalah al-ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi antum harus ikhlas dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan melakukan hal-hal yang bid'ah. Ketika misalnya puasa sampai azan maghrib, enggak. Antum mau misalnya sampai isya. Ana maunya sampai isya, Ustaz, biar pahalanya lebih banyak. La ya akhi. Ya. Kita mengikuti atau qudwah kita itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun antum puasa sampai ba'da isya, sampai tengah malam, atau tidak buka sama sekali sampai sahur, gak dapat apa-apa antum. Karena menyelisihi apa? Menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tips yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini penting. Ya, antum sudah dewasa. Insyaallah antum sudah punya maklumat apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, seperti makan dan minum. Ya. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Nah, ini untuk orang-orang yang dewasa. Ya, insyaallah antum sini sudah balik semua ya. Nih, tidak boleh, la yajuz, mamnu'. Ya, tidak boleh mengeluarkan air mani dengan sengaja. Walakin, ya, akan tetapi kalau tidak sengaja, mimpi misalnya, mimpi basah, qadarullah, ya, keluar
Hadza la bas. Antum tetap lanjutkan puasanya. Jangan dibatalin. Ya, dilanjutkan. Ya, karena ini bukan disengaja. Beda dengan disengaja. Begitu juga dengan muntah. Ya, kadangkala kita ketika sakit, mual misalnya, sakit mah, itu kita terasa mau muntah. Ya, bahkan sampai muntah betulan. Nah, ini tidak apa-apa antum lanjutkan puasa, nggak apa-apa, boleh. Ya, akan tetapi kalau antum muntahnya disengaja, ingin dibilang muntah, ya supaya antum batal puasanya, ini yang nggak boleh. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man dzara'ahul qai falaysa 'alaihi qada, wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Ya, barang siapa yang muntah tanpa sengaja, maka itu tidak apa-apa untuk melanjutkan puasanya. Akan tetapi kalau muntahnya disengaja, nah ini muskilah ini. Ya. Ini baru harus mengqadha puasanya. Ya. Setelah selesai syahrul Ramadan, ya dia wajib mengqadha atau membayar puasanya. Dan tips yang ketiga yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa itu menjadi sia-sia. Ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, dari sempurna keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Ya. Seperti apa? Contoh, ya zaman sekarang ini lagi booming game online. Nah, ini pesan dari Ustaz, ya, antum ini generasi penerus umat Islam. Jangan sampai antum terpengaruh dengan kehidupan di luar sana yang bebas hidupnya. Ikhtilat bareng perempuan. Ya, menunggu buka puasa jalan bareng. Muskilah. Menunggu puasa sambil main game. Ini fenomena-fenomena yang kita temukan di zaman sekarang. Ya, kalau antum pulang itu menjelang buka puasa macet itu jalanan. Ya, itu orang-orang pada jalan-jalan, ngabuburit namanya. Ya, harusnya dimaksimalkan dan dimanfaatkan waktunya. Ya, detik-detik menjelang buka, masya Allah itu. Berdoa, beristighfar. Doa petang jangan lupa dibaca. Ya, bukan malah ngabuburit, jalan ke sana ke sini, ikhtilat, ya, main game. Ya, habis waktu antum. Dipertanyakan nanti sama Allah. Ya, puasanya enggak maksimal, celaka ini orang kayak gini. Ya, muskilah. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah sebagai tameng. Fala yarfuth wala yajhal. Maka ketika berpuasa janganlah berkata yang keji. Ya. Ini suka Ustaz dapati. Ya. Muskilah ini. Ya. Al-hayawan, ya. Kata-kata hewan dikeluarin semua. Antum ini seperti ini, seperti ini. Masya Allah, itu kebun raya, kebun binatang itu semuanya disebutin nama dia. Fala yarfuth wala yajhal. Dan juga jangan mengumpat, mencela orang. Ah, si fulan tuh kayak gini orangnya. Muskilah. Tidak, ya, jangan seperti itu. Ya, sia-sia nanti puasa antum. Wa inni mru'un qatalahu aw syatahu falyaqul inni shaim. Kalau seandainya ada seseorang, ya, yang mengajaknya bertengkar, ya, yang mengganggunya, maka bilang, falyaqul inni shaim. Saya sedang berpuasa. Tolong antum jangan ganggu ana. Ya, ana mau berpuasa. Jadi antum bilang. Nah, karena kita bermasyarakat tidak semuanya muslim. Ya, mungkin ada satu perumahan bersama non muslim atau yang lain. Maka antum bilang ketika mengganggu antum, ini shaim. Saya seorang muslim dan saya sedang berpuasa. Ya, tinggalkan.
Tips yang berikutnya adalah mempuasakan seluruh anggota tubuh, dari mulai mata, lisan, pikiran antum, tangan antum, kaki antum, semuanya harus puasa. Bukan cuma tidak makan dan minum, mata pun harus dijaga. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum. Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk atau agar menjaga pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan juga untuk apa? Menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum. Itulah yang paling suci untuk mereka. Jadi jangan dianggap puasa itu cuma perut saja yang menahan lapar dan haus. Tangan pun ya harus menahan. Tidak boleh antum zalimi orang lain, tidak boleh mengambil harta orang lain. Begitupun dengan mata. Ini yang susah. Ya. Mata di tatkala antum pergi keluar, Masya Allah, pemandangan muskilah. Ya, makanya yaghuddu min absarihim, pandangan itu harus dijaga. Ya, zaman sekarang Masya Allah, ya, antum baru keluar pesantren atau ketika antum di rumah keluar mau jalan, mau beli sesuatu, antum sudah melihat yang muskilah. Ya, tundukkan pandangan. Ya. Begitupun dengan kaki antum, jangan sampai antum melangkah ke tempat yang diharamkan. Ya, ke tempat yang sia-sia. Lebih baik antum pergi ke masjid, baca Al-Quran, mumtaz. Ya. Begitupun dengan telinga, ya, mungkin antum tidak sadar, telinga ini menjadi anggota tubuh yang mungkin tidak bisa menolak ketika mendengar sesuatu. Susah kita, tutup telinga pun kadang masih suka terdengar. Ya, seperti mendengar musik, ya, mendengar kata-kata yang tidak baik, dijauhi ini. Ya, karena banyak sekali pemuda-pemuda yang zaman sekarang ini sudah terkena banyak virus musik. Ya, ada musik Islami katanya. Ya, padahal sama aja musik. Lebih baik antum dengarkan murattal. Suaranya lebih merdu daripada musik. Ya, Syarul Rasid banyak sekarang. Ya. Atau suara murattal dari bacaan antum sendiri, ya, antum dengarkan, Masya Allah. Ya. Yang terakhir adalah memperbanyak amal soleh selama di bulan Ramadan. Ya, maka inilah yang paling penting, amal soleh. Ya, seperti berinfak. Ya, ketika di masjid, meskipun antum bawa uang sedikit saja, masukkan uang antum, berinfak untuk masjid. Amal jariyah. Sampai antum mati pun amalan itu tetap mengalir. Ya. Dikatakan bahwa Nabi SAW, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Ya. Bahwa Nabi SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Ya. Suka memberikan rezekinya kepada orang lain. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Di bulan Ramadan, Nabi SAW itu lebih dermawan dari hari biasa ketika bertemu dengan Jibril. Ya. Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran. Ya. Malaikat Jibril setiap malam datang kepada Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Di situ Nabi SAW belajar Al-Quran dari malaikat Jibril. Wa kana Rasulullah SAW ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW itu lebih dermawan daripada hembusan angin. Ya, kalau antum merasakan hembusan angin yang sejuk, ya itu Masya Allah nikmat.
Ya. Angin itu enggak antum minta untuk memberikan anginnya, memberikan udaranya sama antum. Ya, supaya antum merasakan sejuk. Antum enggak minta itu. Ya. Tapi antum dapat itu angin yang sejuk, masya Allah. Nabi SAW lebih dari itu dermawannya. Ya, ini di bulan Ramadan, masya Allah. Ya, suri tauladan kita. Ya, semoga dengan waktu yang singkat ini antum bisa mengambil faedah yang banyak. Ya, dan kita sama-sama berdoa sebelum atau menjelang berbuka puasa. Mari kita berdoa semoga puasa kita bisa maksimal, bisa berkualitas, sehingga kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma astati' an ulki lakum ayul ikhwa fa ana aqulu lakum syukran wa jazakumullahu khairan. Fa nakhtatim bi du'ai katharatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.